kita nanya ke orang-orang Yaman ya, seperti di Aden saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam, itu nggak ada yang kenal, tidak ada yang tahu tentang siapa Fakih Al-Muqaddam. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius ini? Serius. Fakih Al-Muqaddam? Iya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut, ada di Tarim. Jadi mana yang benar itu? Sebenarnya Fakih Al-Muqaddam juga tokoh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam satu untuk kita semua. Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, ya, kita di Indonesia ini meyakini dan mengimani bahwa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah Sultanul Aulia wal Imamul Aulia. No debat pokoknya. Tapi sekarang ketika para Habib Balawi itu terus-terusan mencuci otak para muhibbinnya, yang notabene mereka ini adalah dari kalangan Nahdiyin, para Habib Balawi ini membuat sosok tandingan yang bernama Fakih Al-Muqaddam. Bahkan Fakih Al-Muqaddam ini diklaim kemampuannya itu jauh di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Hanya tenar di beberapa tempat. Fakih Al-Muqaddam diriwayatkan satu hari bisa Isra Mi'raj selama 70 kali, sebenarnya 70 kali. Di kalangan para muhibbin, Fakih Al-Muqaddam itu sangat masyhur. Karena di dalam setiap tawasulnya, Fakih Al-Muqaddam itu ditempatkan di urutan teratas. Syekh Abdul Qadir Jailani bahkan jarang disebut. Tapi apakah di sana, di negara Yaman, di Hadramaut, di negaranya para Habib Balawi, Fakih Al-Muqaddam itu sughrah wal istifadah, populer, terkenal, seperti bintang, seperti diva. Ya, kalau di Indonesia mungkin Agnes Mo begitu ya, Agnes Mo Dewa 19 gitu. Siapa sih yang nggak tahu? Ya, Fakih Al-Muqaddam itu di Yaman, sughrah wal istifadah tidak seperti Indonesia. Lagi-lagi dari Bang Nasab Palsu itu akan menjelaskan tentang kondisi real di sana. Apakah benar nama Fakih Al-Muqaddam itu benar-benar sughrah wal istifadah? Kita tanya nih ke orang-orang, ya, semua orang tahu nggak Fakih Al-Muqaddam? Ya. Ya, nanti kita dengarkan penjelasan dari Bang Nasab Palsu ya, dan nanti kita jadi tahu kondisi di sana sebetulnya. Bener nggak sih Fakih Al-Muqaddam itu masyhur, terkenal, populer, masuk di dalam daftar 10 orang-orang populer gitu? Ya, kita dengarkan penjelasan dari Bang Nasab Palsu tentang apakah Fakih Al-Muqaddam itu populer, terkenal, dan seperti artis di Yaman. Kita dengarkan penjelasannya. Oke, apapun masalahnya, kita tetap harus menjaga negeri ini. Karena siapa lagi yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam, dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Salah satu tokoh yang sering diagung-agungkan oleh Balawi Yaman di Indonesia itu adalah yang namanya Fakih Al-Muqaddam. Ini menurut Ustadz, bagaimana, apakah di sana juga sughrah wal istifadah kayak di Indonesia? Jadi gini ya teman-teman, Gus, saya itu memang beberapa minggu saya fokus tentang tokoh yang bernama Fakih Al-Muqaddam ini. Banyak sekali tempat-tempat daerah yang saya datangi, seperti Aden, Mukalla, Dole, terus juga Taiz. Saya datang-datangi kota Hadramaut ini yang menurut saya adalah kota yang besar. Apalagi Aden sekarang kan jadi ibu kotanya Janub. Kan pecah menjadi dua sekarang, Janub sama Siman. Saudara bersaudara. Karena peperangan saudara ini yang terjadi di Yaman. Terus yang kedua,
bahwasanya beberapa kali saya tanya orang-orang Yaman tentang Fakih Al-Muqaddam, itu tidak ada yang kenal. Ya karena sudah banyak ya di lab, di video waktu di TikTok kan saya lab, saya tanya langsung kepada orang-orang Yaman di daerah-daerah yang besar ya. Yaman Selatan atau Yaman Utara? Yaman Selatan. Tidak ada yang kenal Fakih Al-Muqaddam? Tidak ada yang kenal. Serius itu? Serius. Padahal di sini kan begitu diagungkan. Iya. Seperti ya semua orang tahu lah. Khususnya di kalangan hadirin gitu ditonjolkannya itulah yang sampai digambarkan bisa Mi'raj 70 kali ya. 70 kali. Di sana nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kita nanya ke orang-orang Yaman ya, seperti di Aden saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam, itu nggak ada yang kenal. Tidak ada yang tahu tentang siapa Fakih Al-Muqaddam. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius ini? Serius. Fakih Al-Muqaddam? Iya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut, ada di di Tarim. Jadi mana yang benar itu? Sebenarnya Fakih Al-Muqaddam juga tokoh fikih. Tidak tahu gitu loh, tidak kenal siapa orang ini. Ala kulli hal, yang namanya Fakih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana, saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malahan lebih suhro. Oh begitu? Hatta penjual ikan kering, penjual sayur itu di pasar kenal. Yaman ya? Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau ditanya mereka kenal. Luar biasa ya. Tidak hanya di Indonesia ya, Syekh Abdul Qadir. Hanya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di sana juga terkenal. Jadi berkaitan dengan Fakih Al-Muqaddam ini kan mereka mengatakan Mi'raj 70 kali. Tapi memang itu bukan perkataan mereka sendiri ya, memang dalam kitabnya maktub yang namanya Syarah Ainiyah. Syarahul Ainiyah itu kan ada kitab. Fakih Al-Muqaddam kan ditanya oleh Arab Badui tentang ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia bilang laisa li nafasun, aku itu tidak punya nafas. Ya berarti dia ngaku Tuhan. Terus juga ditanya lagi kullu syai'in halik illa wajhi. Dia mengatakan ana min nuri wajhi. Jadi dia itu ditanya oleh orang Arab Badui, wahai Fakih Al-Muqaddam, bagaimana menurutmu tentang ayat setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla atau zatnya Allah itu sendiri. Dia menjawab, saya itu adalah zatnya Allah. Kan ini kufur. Tapi yang misalnya lebih lucunya lagi, mereka bantah di akhir-akhir ini, mereka mengatakan itu kan perkataannya orang yang fana atau istilahnya majdub, hilang akal lah. Tapi kita ketahui sendiri akidah tasawuf ini kita harus garis bawahi. Akidah tasawuf tidak dibenarkan orang yang majdub dijadikan referensi dalam berurusan syariat. Itu yang pertama. Kenapa saya mengatakan itu? Ulama-ulama tasawuf itu sepakat bahwasanya kenapa orang majdub itu tulisannya tidak usah dipakai, perkataannya juga tidak usah dipakai. Apa nanti suruh kita lempar diri ke atas gunung, kamu masuk surga kita mau ikut? Kan nggak mungkin. Makanya kalau saya lihat orang yang mengatakan saya adalah orang tasawuf paling tasawuf, di mana ketasawufan Anda nggak paham terhadap akidah tasawuf yang sebenarnya. Malahan orang majdub yang disepakati oleh orang tasawuf, mereka memakai jadikan dalil, gitu loh. Padahal mereka sendiri melanggar dari akidah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga mengatakan ada yang namanya seperti Syekh Al-Hallaj, terus Syekh Siti Zainal. Kan mereka kan katanya mereka itu juga kan berkaromah, orang yang ini asal bicara apa segala macam itu beda. Al-Hallaj kita tahu sendiri. Mereka ditahdir, diperingati. Syekh Siti Zainal juga kan disampaikan kesesatannya, ulama yang sejaman dengan beliau. Disuruh umat jauhi dari pemahamannya, dari akidahnya. Itu menunjukkan bahwasanya ulama yang bersama dengan
Syekh Siti Zainar itu sudah mengingatkan dari umat. Pertanyaan saya, kenapa sih Fakih Al-Muqaddam sudah tahu mengatakan saya adalah Tuhan? Kenapa Anda diam diri, malah mengimani? Malah di mimbar-mimbar mereka mengatakan Fakih Al-Muqaddam orang yang besar, orang yang bisa mi'raj 70 kali ketemu dengan Allah. Padahal Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan apa dalam kitabnya beliau itu, siapa yang mengatakan saya mi'raj selain Nabi Muhammad itu bisa kufur, keluar dari agama. Itu kita, ini bukan hanya perkataan orang Majdub, tapi termaktub dalam kitab itu. Di dalam kitab mereka kan tertulis itu, wa fi riwayatihi, dia mi'raj itu ada di dalam riwayatnya itu kan saya pernah baca di kitab itu, wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marrat, terus isyrina marrat, sab'a marrat. Dia itu bukan hanya 70 sab'una marrat. Jadi 70 kali dia mi'raj, kadang 25 kali dia mi'raj, di riwayat yang lain 7 kali dia mi'raj. Jadi ini bukan hanya dongeng, tapi memang ada di dalam kitab mereka, dan mereka ajarkan, dan mereka juga imani. Di Yaman diajarkan nggak itu tadi? Selama ini saya nggak ada. Saya nggak pernah menemukan di Yaman ada seorang habib yang menceramahkan tentang Fakih Al-Muqaddam yang membesar-besarkan namanya. Hatta jangankan itu, Umar bin Hafid sendiri, mohon maaf ya, saya orangnya paling nggak suka panggil Habib. Umar bin Hafid sendiri tidak pernah saya dapati satu kaul dia membesarkan Fakih Al-Muqaddam. Kira-kira kenapa itu di sana tidak pernah disebut di sini? Ya, karena orang Yaman paham. Oke. Nanti kalau diterapin, ya dia viral kan pasti apa ini orang nggak jelas masa bisa mi'raj, kan di sana di Yaman beda dengan di Indonesia. Iya.